Bukankah ini sebenarnya momen atau waktu yang sangat tepat jika kalian ingin menulis ulang sejarah kalian? Panggil aja semua orang yang setuju dengan bacotannya Soleha Yakob dan semua orang yang tidak setuju dengan bacotannya Soleha Yakob. Panggil ahli-ahli sejarah itu. Duduklah kalian bersama itu dan kalian tentukan, kalian tulis ulang lagi sejarah kalian itu apa? Apakah Hang Tuah itu pahlawan atau hanya cerita dongeng? Nah itu. Apakah itu akan terjadi? Tidak. Mengapa? Mari kita obras. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Obras, obrolan santai bareng Supriyadi. Teman-teman, ada yang menarik perhatian saya sebenarnya ketika saya merekam video, ketika kita membicarakan tentang seorang cendekiawan Maledes yang dipecat oleh universitas tempat dia bernaung, di mana institusi pendidikan tempat dia bernaung itu melarang dia menggunakan gelar profesor. Kemudian institusi pendidikan itu juga melarang si cendekiawan Maledes ini untuk mengaitkan cendekiawan Maledes ini dengan institusi pendidikan tersebut. Mengapa itu menjadi sesuatu yang menarik ya teman-teman? Karena kalau saya melihat latar belakang pendidikan si cendekiawan Maledes ini, di mana untuk tingkat sarjana, tingkat master, tingkat S3 atau doktor, itu ketiga-tiganya dia dapatkan dari institusi pendidikan yang sama, institusi pendidikan yang dimana melarang si cendekiawan Maledes ini untuk mengaitkannya dengan institusi pendidikan tersebut. Ini menjadi sangat menarik ya teman-teman. Apakah mengaitkan antara si cendekiawan Maledes ini dengan institusi pendidikan ini hanya berkaitan untuk gelar profesornya saja, atau mulai dari gelar sarjana, master, sampai S3-nya atau doktornya itu? Yang menarik teman-teman, dari tulisan ini menunjukkan bahwa si pihak universitas ini hanya memberhentikan si Soleha Yakob ini dan mencabut gelar profesornya. Tapi gelar sarjana, gelar master, dan gelar doktornya atau S3-nya itu masih tetap melekat kepada si Soleha Yakob ini. Itu secara logika sederhana ya. Mengapa? Karena kalau yang namanya profesor itu kan dia berkaitan dengan institusi pendidikan. Karena kalau dia dilantik sebagai profesor itu harus mempunyai afiliasi ke universitas yang mana. Sedangkan untuk yang namanya sarjana, master, dan doktor atau S3 itu dia belajar di tempat itu ya, belajar menuntut ilmu di tempat itu, dan karena dia sudah memenuhi SKS-nya berapa begitu dan dia dinyatakan lulus. Namun kalau untuk gelar profesor itu berkaitan dengan pekerjaan dalam pendidikan dia. Sehingga gelar profesor itu harus berkaitan dengan institusi pendidikan di mana dia bekerja. Nah, artinya apa teman-teman? Bahwa si Soleha Yakob ini meskipun sudah tidak bergelar profesor, yang menurut saya ini sebuah cara kayak cuci tangan aja yang dilakukan oleh institusi pendidikan ini. Mengapa saya katakan ini adalah cara cuci tangan aja? Karena mereka mendapatkan pemberitaan yang negatif disebabkan oleh pernyataan-pernyataan dari cendekiawan Maledes ini. Sehingga kalau kita membaca paragraf pertama dari pernyataan media yang dituliskan oleh institusi pendidikan ini, jelas sangat terlihat bahwa pihak universitas ini telah memberhentikan Dr. Soleha Yakob ini. Coba teman-teman perhatikan, sudah nggak ada kan tulisan profesornya. Artinya pihak universitas itu masih mengakui bahwa dia itu masih doktor. Memang harusnya seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan disebutkan bahwa dia bukanlah seorang profesor lagi dan tidak boleh mengklaim diasosiasikan dengan institusi pendidikan tersebut. Seperti yang saya katakan teman-teman, ini sepertinya cara mereka cuci tangan. Mengapa si Soleha Yakob ini tidak dipanggil? Saya yakin seperti universitas-universitas yang ada di Indonesia, itu kan ada yang namanya Dewan Guru Besar. Ya, Dewan Guru Besar itu kan biasanya yang profesor, yang doktor, begitulah ya. Dan saya yakin di universitas di Maledes itu pasti memiliki dewan tersebut.
Nah, Dewan Guru Besar ini yang seharusnya memanggil si Soleha Yakob ini dan harus ditanya kepada si Soleha Yakob itu. Jadi apakah nanti pernyataan-pernyataan dari si Soleha Yakob itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak? Maka itu adalah nanti hasil dari keputusan Dewan Guru Besar yang ada di institusi pendidikan ini. Nah, saya tidak tahu ya apakah mereka sudah melalui proses itu, di mana proses pertimbangan dari anggota Dewan Guru Besar. Apakah seluruh anggota Dewan Guru Besar itu setuju agar si Soleha Yakob ini dipecat? Nah, hal yang menarik teman-teman, itu adalah pernyataan dari si Soleha Yakob ini. Dia mengatakan, sebab saya diberhentikan karena tidak datang sekali saja saat sidang untuk penyelidikan akademiknya dia berhubung pernyataannya tentang isu kapal Romawi. Di mana kita mengetahui si Soleha Yakob ini mengatakan bahwa orang Romawi itu belajar membuat kapal dari orang Melayu. Kemudian si Soleha Yakob itu mengatakan 2 pertemuan sebelumnya dia tidak bisa menghadiri sidang tersebut, itu disebabkan karena dia ada surat sakit lah. Artinya Soleha Yakob ini sudah dipanggil 3 kali. Dan artinya kesempatan itu sudah diberikan. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh universitas ini sih ya sudah benar. Kamu sudah 3 kali diberi kesempatan untuk datang. Dan kalaupun kamu memberikan alasan sakit, ya kamu harus memberitahu kapan kamu bisanya. Nah, begitu pihak universitas itu sudah memberikan 3 kali undangan dan kamu tidak datang, ya pilihannya apa? Ya dipecat gitu. Dan yang menarik teman-teman, ini yang dikatakan oleh Soleha Yakob ini sendiri, bahwa sidang itu untuk membicarakan klaim yang dia katakan orang Romawi itu belajar membuat kapal dari orang Melayu. Lantas bagaimana dengan klaim-klaim yang lain? Yang kita tahu dia mengatakan bahwa Khadijah itu berasal dari alam Melayu, bahwa Keturah itu adalah bangsa Melayu, bahwa bangsa Melayu itu lebih tua daripada bangsa Mesopotamia, Melayu itu berasal dari Bani Israel yang hilang, kemudian orang Melayu itu bisa terbang, dan Kedah jadi landa itu karena ada tumbukan meteor, serta buah pertama itu pisang. Itu berarti itu tidak diagendakan dalam sidang untuk mengadili si Soleha Yakob ini. Namun yang dipertanyakan itu adalah tentang klaim Soleha Yakob ini yang mengatakan orang Romawi itu belajar membuat kapal dari Melayu. Ini menarik ya. Mengapa kalau memang kalian ingin melakukan persidangan kepada Soleha Yakob ini, mengapa kalian tidak ambil semua topik-topik yang sudah diklaim oleh Soleha Yakob ini? Mengapa hanya berbicara tentang klaim orang Romawi itu belajar membuat kapal dari Melayu? Kenapa kalian malu ya kepada orang Eropa? Kalau sempat bacotannya Soleha Yakob itu sampai ke Italia atau ke Eropa gitu. Sehingga itu dianggap merusak citra negara kalian. Tapi kalau klaim-klaim yang lain, kalau sebatas yang berkaitan dengan Asia, nggak apa-apa. Gitu maksudnya. Itu daya merusak reputasinya itu ya bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan Romawi, wah itu bahaya itu. Berkaitan dengan Eropa, wah itu bahaya untuk reputasi negara kita. Gitu maksudnya. Dan bahkan klaim yang dilakukan oleh Soleha Yakob yang mengatakan bahwa Rentap, tokoh pahlawan dari Iban di Sarawak, itu dianggap sebagai seorang Melayu juga kalian anggap tidak apa-apa. Karena itu bisa diselesaikan secara domestik saja. Tapi kalau klaim yang mengatakan orang Romawi itu belajar membuat kapal dari orang Melayu, wah itu masalah itu. Reputasi negara kita bisa hancur itu. Gitu maksudnya. Kalau saya membaca berita-berita yang ada di Maledes ini sejak tahun kemarin, itu ada narasi-narasi agar Maledes itu membuat sejarahnya sendiri. Dan ini dikatakan oleh Perdana Menteri mereka pada tanggal 26 Juli 2026. Apakah ini pertama kali? Enggak. Pada bulan September 2025, Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa kita harus menulis ulang sejarah dari perspektifnya Maledes. Dan ada juga pernyataan tahun 2026 dari Perdana Menteri Malaysia bahwa ada keperluan untuk merekonstruksi sejarah yang sesuai dengan narasinya Maledes. Nah, ketika saya membaca artikel berita ini, saya mendapatkan informasi teman-teman bahwa pada tanggal
1 Agustus 2025, sebenarnya Malaysia itu sudah membentuk yang namanya Dewan Sejarah Nasional. Dan Dewan itu bekerja selama 2 tahun dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2027. Dan Dewan Sejarah Nasional itu terdiri dari 17 anggota. Ada ahli sejarah, ada ahli arkeologi, ada ahli antropologi, ada ahli sosiologi. Ke-17 ahli itu mewakili Kementerian Persatuan Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Pendidikan. Nah, bukankah ini saat terbaik untuk Maledes kalau mereka memang bermaksud menulis ulang sejarah mereka berdasarkan perspektif mereka? Bukankah lebih baik ketika kalian memecat Solehah Yaakob ini, 17 anggota Dewan Sejarah Nasional ini berkumpul dan memanggil ahli sejarah yang ada di Maledes dan memanggil Solehah Yaakob ini. Dudukkan si Solehah Yaakob itu di dalam sidang Dewan Sejarah Nasional kalian. Tanya ke Solehah Yaakob itu, lu ngebacot ini lu ada bukti-buktinya? Apa bukti-buktinya? Tunjukkan kepada kami. Jangan hanya karena untuk media sosial. Bukankah ini saat yang tepat untuk Maledes kalau kalian memang ingin menulis ulang sejarah kalian? Kalian kumpulkan aja itu ahli-ahli sejarah yang ada di negara kalian, ahli antropologi, ahli arkeologi, kemudian ahli sosiologi kalian. Kalian kumpulkan semua. Panggil itu juga Solehah Yaakob itu. Suruh dia memberikan presentasi kertas kerjanya atas semua klaim-klaim yang sudah dia ucapkan di media sosial itu. Dan dari sana kalian nanti bisa melihat apakah memang Melayu itu bisa terbang. Mengapa langkah ini penting, teman-teman? Karena kita mengetahui kerusakan logika berpikir yang tidak waras itu sudah terjadi di Maledes. Begitu banyak orang yang percaya dengan bacotannya si Solehah Yaakob ini. Bukankah ini sebuah kesempatan yang baik kepada kalian kalau kalian memang ingin menulis ulang sejarah kalian? Saya teringat pernyataan seorang profesor dari Malaysia, Teo Kok Siong, yang dia pernah mengatakan bahwa Maledes itu setelah kerusuhan rasial 13 Mei 1969 pernah ingin meniru cara Indonesia dengan menerapkan rukun negara, di mana sebenarnya rukun negara itu nyontek meniru Pancasilanya Indonesia. Dan profesor itu mengatakan namun Maledes gagal menerapkan nilai-nilai rukun negara tersebut, sehingga rukun negara itu hanya dituliskan di belakang buku pelajaran saja atau dituliskan di tempat-tempat tertentu saja, tapi dalam aplikasi sehari-harinya gagal. Nah, apakah kalian ingin mengulangi kegagalan kalian sekali lagi untuk menulis ulang sejarah kalian? Bukankah ini sebenarnya momen atau waktu yang sangat tepat jika kalian ingin menulis ulang sejarah kalian? Panggil aja semua orang yang setuju dengan bacotannya Solehah Yaakob dan semua orang yang tidak setuju dengan bacotannya Solehah Yaakob. Panggil ahli-ahli sejarah itu. Duduklah kalian bersama itu dan kalian tentukan, kalian tulis ulang lagi sejarah kalian itu apa? Apakah Hang Tuah itu pahlawan atau hanya cerita dongeng? Nah itu. Apakah itu akan terjadi? Tidak. Mengapa? Karena Maledes itu tidak punya keberanian untuk terang-terangan menulis ulang sejarah mereka. Mengapa? Karena Maledes itu takut adanya konflik. Bahkan kalau kita melihat lagi ya teman-teman, di mana begitu banyak guru bahasa kebangsaan Maledes yang marah-marah kepada murid-muridnya karena menggunakan kosakata teman, kosakata semangka. Masih ingat ya? Kosakata bebek. Dia mengatakan bahwa itu semua kosakata bahasa Indonesia, tapi ternyata itu ada di dalam kamus mereka. Dan saya pernah menyarankan juga, udah, kalian kan pasti punya tuh asosiasi guru bahasa kebangsaan. Kalian adakan kongres. Kemudian di dalam kongres itu kalian berikan daftar kosakata yang menurut kalian itu bukan kosakata bahasa kalian. Itu adalah kosakata bahasa Indonesia. Setelah itu, ajukan semua daftar kosakata itu kepada tim penyusun kamus bahasa kalian agar kosakata tersebut dihapus dari kamus kalian. Akankah kalian melakukan itu? Tidak. Mengapa? Karena kalian punya kepentingan politis. Jadi kalau segala sesuatu kalian bawa kepada kepentingan politis, dan segala sesuatu kalian bawa itu sebagai narasi, maka nilai-nilai kebangsaan kalian itu akan semakin pupus.
Push. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Siapa kita? Indonesia! Tahun lepas, akhir tahun, ujian akhir tahun, ramai sangat yang pelajar yang selitkan bahasa ataupun perkataan-perkataan Indonesia dalam karangan terutamanya. Tak boleh menggunakan perkataan bisa itu ke dalam karangan kamu terutamanya. Tak boleh selitkan bahasa Indonesia. Tolonglah jangan terpengaruh. Oh, tengok itik. Bebek. Adik kamu masuk tadika, masuk ke prasekolah contohnya, masuk ke sekolah rendah, ada latihan kan, dalam buku latihan ada gambar itik, lepas tu dia suruh tulis apa kan. Adik kamu akan tulis apa bila tengok gambar itik? Dia akan tulis bebek. Tolonglah, tolong. Banget. Saya suka semangka. Kamu sudah balik kok. Lewat banget. Kepada anak ibu ayah yang suka cakap bahasa Endon tu, lepas ni, kuatkan volume. Ibu ayah boleh packing baju dia, bungkus-bungkus baju dia, bungkus seluar dia, tudung dia, semualah keperluan pakaian dia. Lepas ni kita hantar dia pergi Indonesia. Dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni, bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni, bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia.